Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 30 April 2025, sekaligus menjadi penghujung di bulan April ini, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jala lehonokku Tuhamu akka parmahan hobbartu lomoni rohakku. Jadi marparbinotoan jala marrohana sida marmahan hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, masalah kepemimpinan yang lebih sering disebut sebagai gembala menjadi salah satu pemicu konflik dan penderitaan umat paling banyak kita temukan dalam sejarah perjalanan umat Israel. Sering sekali umat akhirnya jatuh ke dalam penderitaan oleh karena kepemimpinan yang jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Baik raja-raja, nabi, dan imam-imam, mereka kehilangan fungsi dan peran sebagai pemimpin dan gembala yang tidak setia lagi kepada tugas yang Tuhan embankan kepada mereka. Ketika para gembala dan pemimpin itu sudah tidak setia lagi menjalankan tugasnya, Tuhan Allah berjanji Dia sendiri yang akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan keinginan hatinya. Pernyataan nubuatan Yeremia ini meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Allah sendirilah yang menjadi sumber kepemimpinan yang sejati. Gembala atau pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan tentunya adalah sosok pemimpin yang mengasihi umat, mengutamakan kesejahteraan rohani mereka, dan yang peduli akan kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Dalam nas ini Yeremia menuliskan kriteria gembala atau pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan, yaitu yang menggembalakan umat dengan pengetahuan dan pengertian. Penuh pengetahuan dan pengertian tentunya bukan hanya memiliki informasi teologis, tetapi juga memahami bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan kepada kehidupan nyata umatnya. Pengetahuan berarti pengenalan yang akurat tentang kehendak Allah, dan pengertian adalah kemampuan untuk menuntun dengan kebijaksanaan. Nubuatan Yeremia ini sesungguhnya merujuk kepada pemimpin dan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ini juga berbicara tentang para pemimpin jemaat yang dipanggil dalam era gereja modern saat ini. Hal ini sudah dicatat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka dengan pengertian ini, kita semua diajak untuk memilih dan mendoakan pemimpin dan gembala serta pelayan-pelayan umat, baik lembaga pemerintahan terlebih di dalam gereja, yang harus memenuhi kehendak Tuhan dalam pelayanannya. Berdoalah agar hati semua pemimpin dan gembala kita dibentuk sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan, tidak jatuh kepada arus standar duniawi yang haus akan popularitas, kekayaan, dan kekuasaan, tetapi pelayan dan gembala yang memprioritaskan membangun pengetahuan yang sehat akan firman Tuhan dan menerapkannya dengan hikmat. Hormati dan dukung gembala dan pemimpin yang berjuang dengan sungguh-sungguh menggembalakan dengan setia, sebab di sana kita pun yakin Tuhan Allah akan menggenapi janjinya untuk memberikan kita gembala yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.